spidolnya? Ado. Permanen Ibu. Permanen. Masya Allah. Astagfirullah. Tadi Mas. Bisa saja bayangkan. Baca ada batasnya. Nggak bisa. Bisa. Nanti dipakai spidolnya. Jadi nggak usah ditulis lagi, baca aja. Oke, bacanya gimana? Kami bacakan artinya saja ya Ibu. Di sini bahasa Arab. Ada razibu ala annabihi. Ala annabihi. Di sini yang kita perhatikan adalah kata ado anamila. Di sini terdapat terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti satu artinya menggigit jari, yang satu lagi ada artinya makna aslinya yaitu dari kinayah, yaitu menyesal. Dan di sini kita artikan artinya adalah orang yang razid atau orang yang menyesal itu menggigit jarinya. Kinayah diartikan dapat disambung dengan makna aslinya atau makna kinayahnya karena tidak ada qaryah yang mencegah dari makna aslinya tersebut. Jadi di sini dapat kita sampaikan definisi dari kinayah itu adalah suatu lafaz yang digunakan pada selain maknanya, makna aslinya, akan tetapi boleh memaknainya dengan makna aslinya. Dan demikian untuk pengertian kinayah. Kami lanjutkan untuk pembagian kinayah oleh Ibu Astusiani. Anhunya merupakan sifat yang menetap di mausufnya, yaitu menentukan sifat pada mausufnya. Di dalam kinayah ini, contoh yang dapat kita ambil adalah fala saubuhu tawilun, yang artinya fulan panjang bajunya. Jadi makna yang sesungguhnya adalah orang ini berarti lebih tinggi gitu. Jadi dikinayakan dengan fulan panjang bajunya. Kemudian ada kinayah baidah yang artinya adalah kinayah yang bukan anhunya merupakan mausuf. Pada kinayah ini sifatnya harus khusus untuk mausufnya. Sebagai contoh adalah juha yadubu alan asof, artinya juha berjalan dengan tongkatnya. Jadi di sini kinayah itu tidak menggunakan perantara atau menggunakan perantara, maaf. Jadi dimaknai bahwa orang tersebut menggunakan tongkat karena sudah tua. Begitu. Kemudian ada kinayah an mausuf. Adik-adik, kenapa ini tidur? Di sini ada kinayah an mausuf, ada kinayah baidah tadi ya. Nah, baidah tadi sudah ada contohnya. Yang terakhir yang ketiga adalah kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah ini adalah di mana mukanna anhunya atau lafaz-lafaz yang dikinayakan adalah berupa mausuf. Sebagai contoh adalah al-ma'du yan bahu dilahu, artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Jadi di sini kinayah yang an-nisah ini adalah menjelaskan tentang an-nisbah ya, yaitu lafaz-lafaz yang berupa mausuf. Demikian dari pembagian kinayah dari segi makna. Dilanjutkan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi perkara terbagi menjadi 4. Yang pertama, ta'rif, yaitu perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan. Contohnya, artinya ya, seorang muslim yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan dan tangan. Contohnya,
Contohnya disebut mengisyaratkan tiada sifat Islam dari orang yang menyakiti. Kedua, takwil. Takwil yaitu kinayah yang di antara mukanah bin dan mukanah anhu terdapat media atau perantara yang banyak. Contohnya, padaku tidak terdapat aib karena aku adalah pengecut anjingnya dan kurus anak sapinya. Tiga, ram, yaitu kinayah yang diantara mukanah bin dan mukanah anhunnya. Terdapat sedikit media atau perantara. Contohnya, sipulan lebar lengkungnya, sipulan lebar lengkungnya dan lebar bantalnya. Ya. Empat, imam atau isyarah, yaitu kinayah yang di antara mukanah bin dan mukanah anhu tidak banyak terdapat media atau perantara dan tidak sama. Contohnya, maka ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedekah. Telapak tangannya itu kosong. Pada ayat di atas terdapat ungkapan ada barisannya. Makna asal ungkapan tersebut adalah membolak-balik kedua telapak tangan. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan kinayah yang maksudnya menyesal. Nah, sekian dari saya. Lanjut, teman. Baik, saya jelaskan tentang kinayah ini digunakan untuk menggambarkan suatu peringatan dengan gambaran yang tampak dan kelihatan seperti ungkapan di bawah ini. Qara'a Ahmad sinatun. Artinya Ahmad menghentakkan giginya. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia itu sedang marah. Nah, jadi dari tujuan kinayah itu sebagai kata sindiran. Seperti kita menyindir orang. Kita bilang kalau dia itu cantik sekali. Padahal tujuan itu beda. Tujuan itu dia jelek, kayak gitu. Nah, sebaliknya. Pengungkapan sifat tertentu secara tidak jelas, melainkan dengan isyarat atau ungkapan yang dapat menunjukkan kepada maknanya yang umum. Yang kedua, meringkas kalimat. Ungkapan kinayah bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Yang ketiga, mengganti dengan kata-kata yang sebanding karena dianggap jelek. Penggunaan kinayah dalam mengungkapkan suatu ide bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Yang keempat, memelihara kesopanan. Menghindari kata-kata yang dianggap malu untuk diungkapkan. Jika diucapkan kotor atau kurang sopan untuk diucapkan atau karena dia malu mengungkapkannya, maka menggunakan bahasa sindiran tadi. Yang kelima, menutupi nama orang. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada contoh tujuan kinayah. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Melia Sari. Baik, alhamdulillah itulah tadi presentasi dari makalah kami. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan, boleh kita buka sesi pertanyaan. Jadi untuk yang bertanya langsung saja. Jika kami tidak bisa menjawab, mungkin kami akan minta tolong pada tentunya ya, ada di sini tuh seperti Ramadan. Teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh. Kalau enggak kita tutup saja. Contoh dari Ya, terus ya Pak, Ustadz. Ya. Boleh. Ya, Bu. Jadi tujuan daripada kinayah salah satunya itu untuk meringkaskan kalimat. Ya kan? Tujuan daripada kinayah salah satunya kalau untuk meringkaskan kalimat. Pada contoh yang dibaca tadi, seseorang berjalan dengan tongkat. Itu maknanya adalah orang tua. Nanti kan orang tua sama orang yang berjalan dengan tongkat kan lebih panjang orang berjalan sama tongkat. Daripada
daripada orang tua. Kenapa? Apa nggak masuk dengan tujuan kinayah? Ya, untuk meningkatkan kalimat, sedangkan contoh kita tadi lebih panjang kinayahnya daripada kalimat aslinya. Tadi contoh dari kinayah isyarah. Kami baca dengan artinya saja ya, karena kami tidak bisa bahasa Arabnya, kebetulan nggak ada garis. Jadi contohnya itu, maka ia membolak-balik kedua tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Itu salah satu contohnya. Baik, saya akan menjawab jawaban dari Tengku Syahril. Jawabannya singkat aja. Jawabannya yaitu untuk membagikan kalimat karena lebih terdengar bagus. Kita bilang berjalan dengan tongkat daripada kita bilang orang tua. Tidak sopan kalau kita bicara langsung dengan ya orang tua. Agar terdengar bagus. Lebih halus. Untuk sesi pertanyaan pertama sudah dijawab, alhamdulillah. Untuk kita buka lagi sesi pertanyaan kedua, jika ada kita sambung, jika tidak ada kita langsung tutup saja makalahnya. Ayo ibu-ibu, masih ada? Ya, kami sudah paham ya. Baiklah, sampai di sini saja pemateri dari kami. Kesalahan, kehilafan dan kekurangan itu datangnya dari diri kami, sedangkan kesempurnaan, kelebihan, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kita, Bu. Ya, Ada deh, ada malu dia sama ibu. buang muka. Pulang. Dadah, Bu, duluan. Yuk.